Selamat datang kembali di komunitas Cahaya. Wahai jiwa terpilih, dengarkanlah ini baik-baik, karena pesan ini tidak ditujukan untuk semua orang. Hanya mereka yang benar-benar berdedikasi, yang berjalan di jalur murni dengan penuh kesadaran, yang sebaiknya tetap berada di sini saat ini. Jika Anda tidak selaras dengan semesta, atau jika kesadaran Anda belum terbangun, pesan ini mungkin akan terasa kurang nyaman dan sulit untuk diterima. Namun, jika Anda benar-benar merupakan bagian dari mereka yang terpilih, Anda akan merasakan dalam batin bahwa pesan ini sampai kepada Anda pada momen yang sangat tepat. Tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Anda diarahkan pada pesan ini karena mengandung sebuah pencerahan yang akan mengubah pemahaman serta memperkuat langkah Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tunjukkanlah kehadiran Anda dengan menuliskan angka yang paling menarik perhatian batin Anda di kolom komentar. 111 untuk keselarasan murni, 77 untuk kebangkitan kesadaran, atau 999 untuk transformasi total. Pilih salah satu yang paling beresonasi dengan jiwa Anda saat ini. Selagi Anda di sini, pastikan untuk mengikuti saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan pesan-pesan penting yang memang ditujukan untuk Anda. Bagikan juga pesan ini kepada jiwa terpilih lainnya yang mungkin membutuhkannya hari ini. Sekarang, dengarkan dengan saksama, karena apa yang akan saya sampaikan akan membuka mata Anda terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar Anda setiap harinya. Banyak dari Anda merasakan ketegangan, hambatan, atau energi asing dari orang-orang di tempat kerja, dan Anda pun bertanya-tanya, mengapa hal itu terjadi? Hari ini kita akan mengupas tuntas semuanya. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena pesan ini tidak sekadar menjelaskan apa yang sedang terjadi, tetapi juga mempersiapkan Anda untuk perubahan besar yang akan segera terjadi dalam hidup Anda. Ada sebuah cahaya tak kasat mata di dalam diri Anda yang harus Anda pahami secara mendalam, sebelum segala sesuatu di lingkungan Anda mulai masuk akal. Sejak saat Anda melangkah ke dalam sebuah ruangan, terdapat energi luar biasa di sekitar Anda, yang tidak dapat ditiru, dipalsukan, ataupun dipadamkan oleh siapapun. Ini adalah pancaran cahaya murni yang tidak berisik, tidak sombong, dan tidak menuntut perhatian. Namun kekuatannya mampu mengubah seluruh suasana, bahkan tanpa Anda mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang merasakan kehadiran Anda sebelum mereka benar-benar melihat Anda. Mereka menangkap energi Anda sebelum mereka menolehkan kepala, dan disinilah rasa cemburu itu bermula. Sebagian besar orang di sekitar Anda tidak dapat menjelaskan mengapa mereka bereaksi sedemikian rupa terhadap Anda. Mereka tidak memiliki pemahaman untuk menjelaskannya dan tidak mengerti atas keistimewaan yang melekat pada diri Anda. Mereka hanya tahu bahwa saat Anda muncul, sesuatu di dalam diri mereka merasa telanjang atau terpapar. Rasa tidak aman, luka yang belum sembuh, niat tersembunyi, bahkan rasa iri yang tidak terucap akan naik ke permukaan karena energi Anda menyingkap apa yang mereka coba sembunyikan. Mereka merasakan adanya tekanan di sekitar Anda. Sebuah pengingat sunyi bahwa ada perbedaan nyata antara menjalani hidup dengan ketulusan sejati dan hanya berpura-pura tulus. Cahaya Anda menyentuh batin mereka, menghadapi mereka, menantang mereka, dan memaksa mereka untuk melihat diri mereka sendiri dengan cara yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun. Rasa tidak nyaman yang mereka rasakan bukanlah kesalahan Anda. Itu adalah bentuk penolakan mereka sendiri terhadap kebenaran. Keengganan mereka untuk membereskan apa yang rusak di dalam diri mereka, serta ketakutan mereka terhadap transformasi yang sebenarnya mereka sadari mereka butuhkan, namun terlalu takut untuk dikejar. Sebagai sosok pilihan, Anda tidak mengejar pengakuan, namun Anda menariknya secara alami. Anda tidak mencoba mengesankan siapapun, namun orang-orang memperhatikan setiap gerak-gerik Anda. Anda tidak mencari perhatian, namun mata orang-orang secara alami tertuju kepada Anda. Hal ini terjadi karena dimensi kesadaran yang lebih tinggi telah mengenali identitas Anda jauh sebelum dunia fisik menyadarinya. Seluruh alam semesta melihat potensi besar dalam hidup Anda, dan manusia merasakan pergeseran energi tersebut, meskipun mereka tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkannya. Mungkin Anda pernah melangkah ke dalam sebuah pertemuan, dan tiba-tiba percakapan terhenti. Anda memasuki ruangan dan seketika energinya berubah.
Anda bergabung dengan sebuah kelompok, lalu orang-orang di sana mendadak menjadi lebih berhati-hati dengan ucapan mereka. Ini bukanlah sekedar kecurigaan yang berlebihan, melainkan kenyataan dari pancaran wibawa murni yang Anda bawa. Jati diri Anda seolah mengumumkan kehadirannya bahkan sebelum Anda membuka mulut. Energi Anda mendahului kedatangan Anda, dan keistimewaan batin Anda menunjukkan dirinya sendiri, terlepas dari apakah Anda mencoba menyembunyikannya atau tidak. Rekan-rekan kerja Anda sebenarnya tidak sekedar bereaksi terhadap jabatan, kepribadian, atau keterampilan Anda. Mereka bereaksi terhadap tanda keagungan semesta yang ada dalam hidup Anda. Meskipun mereka tidak memahami kekuatan besar tersebut, mereka merasakan sesuatu yang luar biasa terpancar dari diri Anda. Dan hal itu saja sudah cukup membuat mereka merasa tidak tenang. Selain itu, ada otoritas alami yang Anda miliki. Hal itu terlihat dari cara Anda berjalan, cara Anda berpikir, cara Anda tetap tenang saat orang lain panik, dan cara Anda menjaga martabat bahkan saat berada di bawah tekanan. Otoritas ini bukanlah sesuatu yang Anda latih di depan cermin atau sesuatu yang Anda pelajari dari buku. Ini adalah sesuatu yang ditempa melalui perjuangan, dibentuk melalui berbagai ujian, dan dimurnikan melalui penderitaan. Setiap masa sulit yang Anda lalui, setiap pengkhianatan yang Anda hadapi, dan setiap malam yang Anda lalui dengan kesungguhan hati dalam keheningan, semuanya membangun fondasi yang tak tergoyahkan di dalam diri Anda. Apa yang tampak sebagai kepercayaan diri alami bagi orang lain, sebenarnya adalah kekuatan luar biasa yang datang melalui persiapan batin yang mendalam. Orang-orang dengan batin yang rapuh tidak tahu bagaimana menghadapi kekuatan yang tenang seperti itu. Hal ini mengusik mereka karena mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan rasa hormat, sementara Anda menerimanya tanpa perlu bersusah payah. Mereka telah mencoba untuk terlihat percaya diri, namun kepercayaan diri Anda berasal dari tempat yang lebih dalam, sebuah ruang spiritual yang tidak dapat mereka sentuh. Mereka sekadar mempertontonkan kepercayaan diri, sementara Anda menghidupinya. Mereka mengenakan kepercayaan diri seperti kostum, sementara Anda membawanya sebagai hak istimewa sejak lahir. Perbedaan inilah yang mendorong mereka pada rasa cemburu. Mereka mempelajari gerak-gerik Anda dengan harapan bisa meniru rumusan Anda. Mereka menganalisis kata-kata Anda untuk meniru pengaruh Anda. Mereka mengamati interaksi Anda untuk mencoba menduplikasi hasil yang Anda capai. Namun, apa yang gagal mereka pahami adalah bahwa seseorang tidak dapat menyalin apa yang telah diciptakan oleh alam semesta. Seseorang tidak bisa memalsukan apa yang telah ditetapkan oleh takwir, dan tidak bisa menduplikasi apa yang dihasilkan oleh tujuan mulia kehidupan. Mereka mencoba meniru buahnya tanpa memahami akarnya. Mereka menginginkan hasil akhirnya tanpa mau melewati proses pengorbanannya. Mereka menginginkan kemuliaan tanpa kerja keras di baliknya. Wahai jiwa terpilih, kehadiran Anda memaksa orang lain untuk menghadapi siapa diri mereka sebenarnya. Saat mereka melihat betapa teguhnya Anda, mereka terpaksa menghadapi betapa tidak stabilnya perasaan mereka sendiri. Saat mereka melihat keyakinan Anda, mereka merasakan keraguan mereka. Saat mereka melihat kebijaksanaan Anda, mereka merasakan kebingungan mereka. Saat mereka melihat tujuan hidup Anda, mereka merasakan kekosongan mereka sendiri. Jika Anda merasakan kebenaran ini dalam batin Anda sekarang, silakan berikan tanda suka agar saya tahu pesan ini sampai kepada orang yang tepat. Rasa cemburu hanyalah hasil dari orang-orang yang membandingkan kekosongan batin mereka dengan kekayaan jiwa yang Anda miliki. Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Mungkin Anda hanya mencoba melakukan pekerjaan Anda, tetap diam dan mengurus urusan Anda sendiri. Namun bahkan dalam keheningan Anda, semesta berbicara melalui Anda. Bahkan dalam ketenangan Anda, energi Anda menggetarkan ruangan. Bahkan saat Anda merasa lelah atau tersembunyi, cahaya Anda tetap bersinar lebih terang dari yang Anda sadari. Itulah sebabnya orang-orang menatap Anda tanpa tahu alasannya. Itulah sebabnya mereka membisikkan nama Anda saat mereka pikir Anda tidak bisa mendengar. Itulah sebabnya mereka memperhatikan setiap gerakan Anda, seolah-olah mereka sedang mempelajari Anda. Mereka merasakan sesuatu yang sakral yang tidak pernah diberikan kepada mereka. Banyak dari rekan kerja Anda telah mencoba untuk memahami rahasia di balik jati diri Anda yang sebenarnya. Beberapa orang mungkin menganggap Anda terlalu tenang, sementara yang lain menilai Anda terlalu fokus.
Ada pula yang bertanya-tanya bagaimana Anda bisa tetap begitu teguh, terlindungi, dan tidak hancur di bawah tekanan seperti yang mereka alami. Apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa alam semesta telah mempersiapkan Anda jauh sebelum Anda melangkah ke tempat kerja tersebut. Kekuatan Anda tidak berasal dari pekerjaan Anda, melainkan dari perjalanan hidup Anda. Kebijaksanaan Anda lahir dari berbagai pertarungan batin. Kesabaran Anda tumbuh dari masa-masa sulit yang sunyi, dan cahaya Anda muncul karena Anda berhasil melampaui hal-hal yang mungkin akan menghancurkan orang lain. Inilah alasan mengapa rasa cemburu selalu mengikuti langkah Anda. Rekan-rekan Anda melihat binar kesuksesan tersebut, namun mereka tidak mengetahui kisah di baliknya. Mereka melihat pencapaian Anda, namun tidak mengetahui penderitaan yang membentuknya. Mereka melihat kebijaksanaan Anda, namun tidak mengetahui kesepian yang mengajarkannya. Mereka melihat kekuatan Anda, namun tidak mengetahui malam-malam penuh perjuangan batin yang Anda lalui. Orang-orang merasa iri pada apa yang bisa mereka lihat, namun mereka tidak akan pernah iri pada apa yang telah Anda lalui untuk bertahan hidup. Pahamilah hal ini, wahai jiwa terpilih, bahwa cahaya Anda bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sesuatu yang disengaja. Semesta menempatkannya di dalam diri Anda sebagai tanda dari tujuan hidup Anda. Dimanapun tujuan mulia itu muncul, rasa iri akan bangkit. Hal ini terjadi bukan karena Anda mencoba bersaing, melainkan karena jati diri Anda secara alami menyingkap kebenaran tentang siapa orang lain sebenarnya dan siapa yang bukan. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk sekedar membaur, melainkan untuk memberikan pencerahan. Itulah landasan mengapa rasa cemburu mengelilingi Anda di tempat kerja. Bukan karena Anda melakukan terlalu banyak hal, tetapi karena keberadaan Anda membawa bobot spiritual yang terlalu besar untuk ditanggung oleh jiwa-jiwa yang belum pulih. Semakin Anda berkembang, Anda akan semakin bersinar, dan hal itu akan membuat jiwa-jiwa yang merasa tidak aman menjadi semakin tidak nyaman. Namun, jangan biarkan hal itu meredupkan cahaya Anda. Anda ditempatkan di sana karena sebuah alasan, dan kehadiran Anda sendiri adalah bagian dari tugas hidup Anda. Terkait persaingan senyap di tempat kerja, kini setelah Anda memahami cahaya di dalam diri, saatnya melihat apa yang terjadi di sekitar Anda karena cahaya tersebut. Banyak dari Anda telah menjalani pertempuran sunyi tanpa menyadarinya. Anda melangkah ke tempat kerja dengan berpikir bahwa Anda hanya di sana untuk melakukan tugas, mencari nafkah, dan menjaga fokus batin. Namun pada kenyataannya Anda sedang melangkah ke sebuah medan pertempuran energi yang tersamar sebagai kantor, ruang kelas, atau dimanapun Anda bekerja. Orang-orang di sekitar Anda mungkin tersenyum, namun batin mereka menceritakan kisah yang berbeda. Mulut mereka mungkin berbicara santai, namun hati mereka membisik hal lain. Ada perang sunyi yang terjadi setiap hari, dan Anda merasakannya bahkan ketika Anda mencoba untuk mengabaikannya. Anda merasakannya melalui tatapan mereka, perubahan suasana ruangan, kesunyian mendadak saat Anda masuk, hingga pujian palsu yang tidak selaras dengan energi mereka. Anda merasakannya saat mereka mencoba memantau setiap gerak-gerik Anda. Ini bukanlah imajinasi Anda, melainkan kepekaan intuisi yang tajam. Ketika Anda berjalan dengan bimbingan semesta, Anda merasakan hal-hal sebelum terjadi. Anda menangkap niat sebelum diucapkan, dan merasakan energi sebuah ruangan saat pertama kali melangkah masuk. Rekan-rekan Anda merasakan otoritas batin yang Anda miliki, dan karena mereka tidak dapat menandinginya, mereka merespons dengan permusuhan yang diam. Mereka tidak akan menghadapi Anda secara terbuka, karena jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memenangkan pertarungan itu. Sebagai gantinya, mereka memilih taktik yang halus. Mereka menciptakan jarak, bersikap dingin, atau mengeluarkan Anda dari percakapan. Mereka melihat Anda berhasil, namun berpura-pura tidak memperhatikan. Mereka merayakan pencapaian orang lain dengan meriah, tetapi tetap diam saat Anda meraih prestasi. Mereka mempertanyakan keputusan Anda, bahkan ketika Anda benar, menyebarkan desas-desus saat Anda tidak ada, meremehkan ide-ide Anda dalam pertemuan, bahkan meniru hasil kerja Anda, namun menolak untuk mengakui peran Anda. Semua hal ini sebenarnya adalah pertempuran energi yang tersamar dalam bentuk intrik politik di tempat kerja.
Mari kita bahas secara lebih spesifik, karena saya tahu beberapa dari Anda sedang mengalami hal ini sekarang. Mereka tiba-tiba terdiam saat Anda berjalan melewati meja mereka. Mereka memiliki lelucon internal yang disengaja dibuat untuk mengucilkan Anda. Mereka menjadwalkan pertemuan tanpa mengundang Anda, lalu berdalih bahwa itu hanyalah sebuah kekhilafan. Mereka mengambil pujian atas proyek-proyek yang sebenarnya Anda mulai. Mereka menantang otoritas Anda di depan orang lain, namun tidak pernah berani melakukannya secara empat mata. Mereka mengajukan pertanyaan mendetail tentang metode kerja Anda, lalu menggunakan jawaban Anda untuk mengangkat derajat mereka sendiri. Mereka segera mendekati karyawan baru untuk menghasut mereka agar memusuhi Anda sebelum Anda sempat membangun hubungan. Mereka membuat grup percakapan yang tidak melibatkan Anda. Mereka pergi makan siang bersama dan mengunggah foto-foto untuk memastikan Anda melihatnya. Mereka memberi Anda informasi yang sangat minim untuk melakukan pekerjaan, lalu menyalahkan Anda ketika terjadi kesalahan. Mereka memuji Anda di depan wajah, namun mempertanyakan kompetensi Anda di belakang. Mereka tersenyum kepada Anda di lorong, namun energi mereka terasa sedingin es. Mereka menawarkan bantuan, namun bantuan tersebut datang dengan syarat tertentu atau sabotase halus. Tuliskan di kolom komentar jika Anda pernah mengalami tanda-tanda ini. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan saya ingin Anda tahu bahwa mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama untuk melindungi batin Anda. Wahai jiwa terpilih, Anda perlu memahami bahwa rasa cemburu tidak selalu menunjukkan dirinya secara langsung. Terkadang ia bersembunyi di balik senyuman, pujian, dan pertemanan palsu. Ini adalah bentuk iri hati yang paling berbahaya karena beroperasi secara rahasia. Mereka memposisikan diri dekat dengan Anda, berpura-pura mendukung padahal diam-diam berharap Anda gagal. Mereka mengajukan pertanyaan bukan karena peduli, melainkan karena ingin memantau kemajuan Anda. Mereka menawarkan saran bukan untuk membantu, melainkan untuk menyesatkan arah langkah Anda. Anda mungkin pernah merasakan energi ini sebelumnya. Seseorang yang bersikap ramah di hadapan Anda, tetapi Anda bisa merasakan kedinginan dalam batin mereka. Seseorang yang mengucapkan selamat, namun kata-katanya terasa hampa. Seseorang yang bertanya tentang kabar Anda, namun Anda tahu mereka tidak benar-benar tertarik. Inilah kepekaan intuisi yang sedang bekerja. Semesta sedang menunjukkan kepada Anda siapa orang-orang itu sebenarnya, agar Anda dapat melindungi energi dan menjaga kedamaian batin Anda. Mari saya sampaikan sesuatu yang luar biasa tentang kepekaan ini. Ini bukan tentang menjadi orang yang suka menghakimi atau penuh kecurigaan, melainkan tentang menjadi bijaksana. Ada pepatah kuno yang mengajarkan agar kita menjadi sebijak ular namun setulus merpati. Ini berarti Anda tetap bisa menjadi pribadi yang baik dan penuh kasih, sembari tetap waspada terhadap niat asli orang lain. Anda bisa memaafkan tanpa harus melupakan. Anda bisa bersikap anggun tanpa harus menjadi naif. Anda bisa menebarkan kedamaian tanpa harus memberikan kepercayaan kepada mereka yang belum layak mendapatkannya. Banyak orang terpilih kesulitan dengan hal ini, karena mereka ingin selalu melihat sisi terbaik dalam diri setiap orang. Mereka ingin percaya dan memberi kesempatan kepada semua orang. Mereka seringkali merasa bersalah karena menetapkan batasan atau merasa tidak enak karena mempertanyakan motif orang lain. Namun, intuisi diberikan bukan untuk diabaikan, melainkan agar Anda dapat melangkah dengan bijak. Ketika batin Anda mengatakan ada sesuatu yang tidak beres pada seseorang, dengarkanlah. Saat Anda merasa tidak nyaman berada di sekitar orang-orang tertentu, perhatikanlah. Ketika kata-kata seseorang tidak selaras dengan energinya, percayalah pada apa yang Anda rasakan, bukan pada apa yang Anda dengar. Intuisi Anda bukanlah sesuatu yang acak. Firasat Anda bukanlah sekedar kecurigaan yang berlebihan. Kepekaan batin Anda bukanlah pemikiran yang berlebihan. Semua itu adalah bentuk bimbingan agung yang melindungi Anda dari bahaya. Semesta berbicara kepada jiwa terpilih melalui batin mereka sebelum bahaya tersebut benar-benar mewujud dalam kenyataan fisik. Semesta memberikan tanda-tanda peringatan kepada Anda sebelum sebuah pengkhianatan terjadi. Anda diperlihatkan pola-pola tertentu sebelum sebuah jebakan benar-benar terpasang sepenuhnya. Anda diperingatkan melalui perasaan tidak nyaman di dalam dada, ketegangan di perut, atau suara lirih di dalam pikiran yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
persaingan senyap di tempat kerja Anda adalah nyata, namun Anda tidaklah tanpa pertahanan. Anda memiliki perisai batin yang tidak dapat mereka tembus. Anda memiliki perlindungan agung yang tidak dapat mereka patahkan. Anda memiliki kebijakan mendalam yang membuat Anda tetap 10 langkah lebih maju. Mereka mungkin mencoba melawan Anda, namun setiap upaya yang ditujukan untuk menjatuhkan Anda akan menemui kegagalan. Setiap jebakan yang dipasang untuk Anda justru akan menjerat mereka sendiri. Setiap kebohongan yang diucapkan tentang Anda akan terungkap, dan setiap rencana penuh kecemburuan akan berbalik menyerang mereka kembali. Inilah kekuatan ketika Anda berjalan selaras dengan energi semesta. Anda tidak perlu membela diri secara berlebihan karena kebenaran akan melindungi Anda. Anda tidak perlu membalas karena tatanan semesta yang akan bekerja untuk Anda. Anda tidak perlu membuktikan diri karena takdir akan mengangkat derajat Anda. Hal yang perlu Anda lakukan hanyalah tetap setia pada prinsip, tetap fokus, dan tetap selaras dengan tujuan mulia hidup Anda. Biarkan cahaya Anda bersinar lebih terang, biarkan kedamaian Anda mengusik kekacauan mereka, dan biarkan kesuksesan Anda membungkamkan rasa cemburu mereka. Kini, setelah Anda memahami kekuatan yang bekerja di sekitar Anda, saatnya bagi Anda untuk mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebab segala sesuatu yang telah Anda alami, setiap reaksi aneh, setiap tatapan cemburu, setiap serangan sunyi, dan setiap gangguan batin sebenarnya sedang mempersiapkan Anda untuk sebuah perubahan besar. Anda tidak dimaksudkan untuk terus berada di tempat Anda sekarang. Anda sedang digerakkan, ditingkatkan, dan diubah oleh rancangan agung kehidupan. Musim berikutnya dalam hidup Anda akan mengungkapkan dengan tepat mengapa tantangan di sekitar Anda terasa begitu hebat selama ini. Ada pergeseran yang sedang terjadi dalam dimensi kesadaran dan jiwa Anda sudah dapat merasakannya. Anda telah merasakan perubahan yang akan datang meskipun Anda belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Anda merasakan sebuah tarikan, sebuah gejolak, dan pengetahuan batin yang tenang bahwa sesuatu yang besar sedang menyatu untuk Anda. Ini bukanlah imajinasi, melainkan sebuah takdir yang sedang terungkap. Semesta sedang memposisikan ulang diri Anda dan mengarahkan kembali langkah-langkah Anda. Anda sedang dipersiapkan untuk keberuntungan yang membutuhkan tingkat kedewasaan, kekuatan, dan kejelasan batin yang baru. Banyak jiwa terpilih tidak menyadari bahwa rasa cemburu yang mereka alami seringkali merupakan tanda awal dari sebuah kenaikan level. Ketika lingkungan merasakan terobosan Anda berikutnya akan segera tiba, hal itu seringkali memicu tekanan emosional dari orang-orang di sekitar. Rekan-rekan Anda bereaksi terhadap sesuatu yang tidak dapat mereka lihat, tetapi dapat mereka rasakan. Jiwa Anda sedang bangkit, energi Anda sedang bergeser, dan takdir Anda sedang memanggil. Pergerakan spiritual ini mengganggu orang-orang yang batinnya sedang stagnan. Perubahan besar yang datang dalam hidup Anda dimulai dengan penyingkapan. Semesta sedang mengungkap niat sebenarnya dari orang-orang di sekitar Anda, bukan untuk menyakiti Anda, melainkan untuk melindungi Anda. Sebelum Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar, segala sesuatu yang dapat menghambat level Anda berikutnya harus disingkirkan. Itulah sebabnya Anda melihat orang-orang berubah sikap, menjauhkan diri, atau menunjukkan rasa cemburu mereka. Penyingkapan ini sedang membersihkan lingkungan Anda. Semesta sedang menyingkirkan lawan yang tersembunyi, pendukung palsu, dan energi-energi negatif agar tidak ada yang menghalangi terobosan Anda. Tahap selanjutnya dari pergeseran ini adalah kenaikan tanpa upaya yang berat. Anda akan menyadari bahwa segala sesuatunya mulai selaras untuk Anda dengan sangat mudah. Ide-ide datang secara alami, peluang-peluang menemukan jalan menuju Anda, dan orang-orang mulai mengakui nilai Anda tanpa Anda harus membuktikan diri. Pintu-pintu terbuka hanya karena Anda melangkah ke arahnya dengan penuh keyakinan. Ini adalah percepatan luar biasa yang terjadi setelah jalur Anda dibersihkan. Apa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi orang lain akan terjadi dalam hitungan bulan bagi Anda. Apa yang menguras energi orang lain akan mengalir dengan mudah bagi Anda. Ini bukanlah keberuntungan semata, melainkan keselarasan waktu yang sempurna dengan semesta. Mari saya gambarkan bagaimana situasi ini terwujud dalam kehidupan nyata. Anda akan mengajukan sebuah ide yang selama ini ragu untuk dibagikan, dan tiba-tiba semua orang menyetujuinya.
Anda akan melamar posisi yang sebelumnya Anda anggap mustahil untuk diraih. Namun sesi wawancaranya justru terasa seperti percakapan hangat antar sahabat. Anda akan memulai sebuah proyek yang dulu terasa mengintimidasi dan segala sumber daya yang Anda butuhkan akan muncul tepat pada saat Anda memerlukannya. Anda akan berbicara dalam sebuah pertemuan dan kata-kata Anda akan membawa wibawa yang mengundang rasa hormat dari semua orang. Inilah yang terjadi ketika semesta menyingkirkan hambatan. Inilah yang terjadi ketika tekanan energi negatif terangkat. Inilah yang terjadi ketika energi kecemburuan tidak lagi memiliki akses ke dalam ruang lingkup Anda. Segala sesuatu yang sebelumnya terhambat tiba-tiba mengalir dengan lancar. Segala sesuatu yang tertunda tiba-tiba mengalami percepatan. Segala sesuatu yang rumit tiba-tiba menjadi sederhana. Orang-orang yang dulu mengabaikan Anda akan mendadak menyadari kehadiran Anda. Peluang-peluang yang sempat terlewatkan akan berputar kembali menghampiri Anda. Keberuntungan yang tampaknya mustahil akan terwujud dengan penuh kemudahan. Jika hal ini selaras dengan kondisi Anda saat ini, tuliskan dukungan Anda di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda mengamini perubahan positif ini dalam hidup Anda. Anda juga akan mengalami pergeseran dalam otoritas batin. Kepercayaan diri Anda akan tumbuh semakin kuat. Suara Anda akan memiliki bobot yang lebih besar. Anda akan berbicara dengan kejelasan dan keberanian, bukan karena ego, melainkan karena keyakinan batin yang teguh. Anda tidak akan lagi merendahkan diri hanya demi membuat orang lain merasa nyaman. Anda tidak akan lagi menyembunyikan bakat Anda hanya untuk menghindari kecemburuan orang lain. Anda akan melangkah dengan jati diri Anda sebagai sosok pilihan dengan kekuatan tenang yang tidak dapat digoyahkan. Pergeseran internal ini adalah salah satu bagian terkuat dari peningkatan level Anda. Ini bukan tentang keangkuhan atau kesombongan. Ini adalah tentang keselarasan. Ketika Anda mengetahui siapa jati diri Anda yang sebenarnya di mata semesta, Anda akan berhenti meminta maaf karena Anda ada dan mengambil ruang di dunia ini. Ketika Anda memahami tugas hidup Anda akan berhenti meminta izin kepada orang lain untuk memenuhinya. Ketika Anda mengenali nilai diri Anda akan berhenti menerima perlakuan yang merendahkan nilai tersebut. Anda akan mendapati diri Anda mampu menetapkan batasan yang sebelumnya terasa mustahil. Anda akan mendapati diri Anda mampu berkata tidak tanpa rasa bersalah. Anda akan mendapati diri Anda berjalan meninggalkan situasi yang tidak lagi mendukung tujuan hidup Anda. Toleransi Anda terhadap rasa tidak hormat akan menghilang, dan kapasitas Anda untuk pertemanan palsu akan sepenuhnya lenyap. Keinginan Anda untuk meredupkan cahaya demi orang lain akan hilang dengan sendirinya. Bukan karena Anda menjadi keras atau dingin, tetapi karena Anda telah menjadi selaras dengan diri sendiri. Anda akan tetap mencintai orang lain, namun dari jarak yang aman jika diperlukan. Anda akan mendoakan yang terbaik bagi mereka, tanpa harus terlibat dalam kekacauan mereka. Anda akan menebarkan kedamaian tanpa memberikan akses kepada mereka untuk merusak ketenangan batin Anda. Pergeseran otoritas ini juga mengubah cara Anda mengambil keputusan. Anda akan berhenti mencari persetujuan dari orang-orang yang tidak memahami visi Anda. Anda akan berhenti membela pilihan-pilihan Anda di hadapan orang-orang yang hanya mencari celah untuk mengkritik. Anda akan terus melangkah dan bertindak. Anda akan menjalankan apa yang menjadi bisikan batin Anda, terlepas dari siapapun yang setuju atau tidak. Tanda lain dari perubahan besar ini adalah perubahan cara orang lain memperlakukan Anda. Rekan-rekan yang dulu mengabaikan, mengejek, atau iri pada Anda akan terpaksa mengakui pertumbuhan Anda. Bukan karena mereka ingin, melainkan karena mereka melihat gerak langkah semesta yang nyata dalam hidup Anda. Beberapa dari mereka akan terdiam, beberapa akan menjauh, dan beberapa mungkin mencoba mendekat dengan harapan mendapatkan keuntungan dari keberhasilan Anda. Namun Anda akan mampu membedakan setiap niat tersebut dengan sangat jelas.
Semesta sedang menajamkan intuisi Anda sehingga Anda hanya memberikan energi kepada mereka yang benar-benar layak menerimanya. Wahai jiwa terpilih, Anda juga akan menyadari adanya perubahan di lingkungan sekitar Anda. Suasana di sekeliling Anda akan terasa lebih ringan. Tugas-tugas yang sebelumnya terasa membebani akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Orang-orang yang membawa pengaruh buruk akan menyingkir dengan sendirinya tanpa perlu ada pertikaian. Sementara hubungan-hubungan baru yang positif akan datang kepada Anda secara alami. Inilah bentuk penyelarasan batin yang sedang bekerja. Saat semesta mulai mengangkat derajat Anda, segala sesuatu di sekitar Anda akan diatur ulang. Tempat kerja yang dulunya terasa penuh permusuhan, tiba-tiba akan terasa kecil dibandingkan dengan tujuan besar yang sedang menanti Anda. Kemudian, datanglah bagian terkuat dari perubahan besar ini, yaitu pengakuan yang tulus. Orang-orang akan mulai melihat apa yang telah dilihat oleh semesta dalam diri Anda selama ini. Bakat Anda, kebijaksanaan Anda, ketangguhan Anda, serta jiwa kepemimpinan Anda. Segala hal yang dulunya membuat orang lain cemburu, justru akan menjadi hal-hal yang mendatangkan rasa hormat kepada Anda. Anda akan diakui di tempat-tempat di mana Anda dulunya diabaikan. Kontribusi Anda akan terlihat, kemampuan Anda akan diakui, dan kehadiran Anda tidak akan lagi dipandang sebelah mata. Orang-orang yang tadinya mempertanyakan kompetensi Anda, tiba-tiba akan mencari saran dari Anda. Rekan-rekan yang sebelumnya mengujilkan Anda dari pertemuan-pertemuan penting, kini akan menginginkan kehadiran Anda. Atasan yang mengabaikan kontribusi Anda akan mulai memperhatikan setiap hal yang Anda lakukan. Lingkungan yang tadinya terasa tidak bersahabat akan terasa berbeda, bukan karena lingkungan itu yang berubah, melainkan karena Anda yang telah berubah. Energi Anda telah bergeser, frekuensi Anda meningkat, dan kini segala sesuatu di sekitar Anda harus menyesuaikan diri dengan ketinggian batin Anda yang baru. Anda akan melihat orang-orang yang dulu meremehkan Anda tiba-tiba menjadi tertarik pada pendapat Anda. Anda akan melihat individu yang dulu menghindari Anda kini ingin terhubung kembali. Para pemimpin yang sebelumnya mengabaikan masukan Anda kini akan meminta perspektif Anda. Ini bukanlah tentang balas dendam atau mencari pembenaran dari orang lain, melainkan sebuah pembuktian jati diri yang agung. Ini adalah cara semesta menunjukkan kepada semua orang apa yang telah dikembangkan di dalam diri Anda selama mereka sibuk mengkritik Anda. Namun ingatlah, pengakuan ini bukanlah puncak perjalanan, melainkan sebuah awal, karena semesta sedang mempersiapkan Anda untuk pengaruh yang lebih besar. Anda mungkin akan mendapati diri melangkah ke dalam peran yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Anda akan diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kematangan batin Anda. Anda akan diarahkan menuju peluang baru, lingkungan baru, atau bahkan panggilan hidup yang baru. Perubahan yang datang tidak akan membatasi Anda, melainkan memperluas jangkauan Anda. Beberapa dari Anda akan beralih dari tempat kerja yang penuh tekanan menuju lingkungan yang lebih sehat. Beberapa akan dipromosikan ke posisi dengan otoritas yang lebih besar. Beberapa akan meluncurkan usaha atau kegiatan sosial yang telah diimpikan selama bertahun-tahun. Beberapa lainnya akan meninggalkan karir yang tidak lagi selaras dengan tujuan hidup demi melangkah menuju panggilan sejati. Ini bukanlah sekedar harapan kosong, melainkan sebuah pernyataan tentang takdir. Masa-masa Anda tersembunyi telah berakhir, masa ujian Anda telah selesai, dan periode persiapan Anda telah memenuhi tujuannya. Selain itu, sedang terjadi pembersihan batin di dalam diri Anda. Rasa cemburu yang Anda hadapi telah mengajarkan Anda untuk tidak menggantungkan harga diri pada pendapat orang lain. Hal itu memaksa Anda untuk mengandalkan kekuatan besar dari dalam, bukan pengakuan dari luar. Pengalaman tersebut telah memperkuat semangat Anda, menajamkan pikiran, dan memperdalam keyakinan Anda. Setiap rintangan telah mempersiapkan Anda untuk tujuan selanjutnya. Anda sedang melangkah menuju masa di mana Anda tidak akan lagi mempertanyakan mengapa orang lain memperlakukan Anda sedemikian rupa. Anda akan bersyukur atas hal itu, karena tanpa perlakuan tersebut, Anda tidak akan siap untuk kenaikan tingkat ini. Wahai jiwa terpilih, perubahan yang datang dalam hidup Anda adalah sebuah penataan ulang yang agung.
Semesta menempatkan Anda tepat di tempat yang seharusnya dan menyelaraskan Anda dengan tujuan, kekuatan, serta keberlimpahan. Rasa cemburu yang telah Anda lalui adalah ujian terakhir sebelum terobosan besar Anda. Tantangan-tantangan batin tersebut merupakan konfirmasi akhir bahwa Anda sedang melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Anda sedang memasuki masa di mana segala sesuatu yang dulunya menghambat Anda, kini akan berbalik mendukung Anda. Di mana setiap suara yang iri akan terbungkam, setiap rintangan akan berubah menjadi momentum, dan setiap keraguan yang pernah Anda rasakan akan bertransformasi menjadi kepercayaan diri. Anda sedang memasuki masa di mana visi tentang hidup Anda mulai terwujud secara nyata dan tidak terbantahkan. Persiapkanlah diri Anda, karena perubahan ini sudah mulai terjadi dan tidak ada satu hal pun yang dapat menghentikan apa yang sedang dipersiapkan semesta untuk Anda. Mari bersama-sama kita melangkah menuju cahaya. Tentu, saya bisa menyusun kelanjutan narasi tersebut dengan gaya yang tetap konsisten, naratif, tenang, berwibawa, dan bebas dari dogma agama tertentu. Saya akan mengembangkan tema mengenai ketangguhan batin, cara mengelola energi di lingkungan yang sulit, dan manifestasi keberhasilan pasca ujian. Berikut adalah kelanjutan narasinya. Perjalanan Anda sebagai sosok pilihan tidak hanya berhenti pada pengakuan dari lingkungan sekitar, tetapi juga pada kemampuan Anda untuk tetap rendah hati di tengah peningkatan posisi tersebut. Saat Anda mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi, Anda akan menyadari bahwa ujian yang sesungguhnya bukanlah tentang bagaimana menghadapi kekalahan, melainkan bagaimana mengelola kemenangan. Banyak orang yang kehilangan jati dirinya saat mereka mulai mendapatkan perhatian dan kekuasaan. Namun Anda berbeda. Tempaan yang Anda alami selama masa-masa sulit telah menanamkan akar yang sangat dalam, sehingga ketika badai keberhasilan datang, Anda tetap tegak berdiri tanpa menjadi sombong. Kesadaran ini adalah kunci mengapa Anda terus dilindungi oleh energi alam semesta. Anda memahami bahwa setiap kelebihan yang Anda miliki adalah amanah untuk membawa dampak positif bagi dunia di sekitar Anda. Di masa transisi ini, Anda akan sering mendapati momen-momen keheningan yang bermakna. Anda mungkin akan merasa lebih suka menyendiri bukan karena merasa kesepian, tetapi karena Anda sedang mengisi kembali daya batin Anda. Anda mulai menyadari bahwa energi Anda sangat berharga dan tidak bisa diberikan kepada sembarang orang atau situasi. Intuisi Anda akan menjadi semakin tajam dalam membedakan mana peluang yang benar-benar selaras dengan tujuan hidup Anda dan mana yang hanya sekedar gangguan yang menyamar sebagai kesempatan. Anda belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang baik demi memberikan ruang bagi hal-hal yang terbaik. Kedewasaan batin ini akan terpancar keluar, membuat orang-orang di sekitar Anda merasa segan bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa hormat terhadap integritas yang Anda tunjukkan. Salah satu aspek yang paling menarik dari fase ini adalah bagaimana orang-orang yang dulunya memusuhi Anda mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Ada yang mencoba mendekat untuk memperbaiki hubungan, dan ada pula yang tetap menjauh karena merasa malu atas tindakan mereka di masa lalu. Dalam menghadapi kedua tipe ini, Anda akan menemukan sebuah kekuatan baru yang disebut dengan ketenangan yang melepaskan. Anda tidak lagi merasa perlu untuk menuntut permintaan maaf atau membuktikan bahwa mereka salah. Anda membiarkan waktu yang berbicara. Anda menyadari bahwa memaafkan mereka adalah cara Anda membebaskan diri sendiri dari ikatan masa lalu yang berat. Dengan melepaskan beban emosional tersebut, Anda memberikan ruang bagi keberlimpahan baru untuk masuk ke dalam hidup Anda. Anda juga akan mulai melihat adanya perubahan dalam cara Anda bekerja dan berkreasi. Inovasi-inovasi akan mengalir dari pikiran Anda, seolah-olah pintu bendungan kreativitas telah dibuka lebar-lebar. Hal-hal yang sebelumnya tampak buntu, kini menemukan solusinya dengan cara yang tak terduga. Rekan kerja atau mitra bisnis Anda akan mulai mengandalkan visi Anda, karena mereka melihat bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan.
Anda tidak lagi sekedar mengikuti arus atau tren yang ada. Anda mulai menciptakan standar baru. Ini adalah bagian dari peran Anda sebagai penggerak perubahan di lingkungan Anda. Kehadiran Anda membawa standar etika dan profesionalisme yang lebih tinggi, yang secara tidak langsung memaksa orang lain untuk juga meningkatkan kualitas diri mereka. Namun tetaplah waspada terhadap bentuk-bentuk baru dari ujian batin. Terkadang, ketika satu pintu tertutup dan pintu besar lainnya terbuka, rasa ragu bisa muncul kembali dalam bentuk yang halus. Anda mungkin akan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar layak mendapatkan semua ini? Pesan yang perlu Anda tanamkan dalam hati adalah, ya, Anda layak. Semua penderitaan, kesabaran, dan ketulusan yang Anda tanam di masa lalu kini sedang berbuah. Semesta tidak pernah berhutang. Ia selalu membalas setiap tetes keringat dan air mata dengan nilai yang sepadan. Terimalah keberhasilan ini dengan tangan terbuka dan hati yang bersyukur. Jangan biarkan sisa-sisa rasa tidak aman di masa lalu menghalangi Anda untuk menikmati masa depan yang cerah. Dalam interaksi sosial, Anda akan mulai menarik orang-orang dengan frekuensi yang sama. Anda akan bertemu dengan mentor, mitra, atau sahabat yang memiliki visi yang selaras dengan Anda. Hubungan-hubungan ini tidak akan menguras energi Anda, melainkan justru akan saling menguatkan. Anda akan menemukan bahwa bekerja sama dengan orang-orang yang tepat membuat beban yang berat terasa sangat ringan. Kolaborasi-kolaborasi ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa Anda capai sendirian. Ini adalah cara semesta memperluas jangkauan pengaruh Anda, memberikan Anda panggung yang lebih luas untuk menunjukkan cahaya Anda. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental Anda sebagai wadah dari energi besar ini. Tubuh Anda adalah instrumen bagi jiwa Anda untuk berkarya di dunia ini. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat, terhubung dengan alam, dan menikmati keindahan-keindahan kecil dalam hidup. Kedamaian batin Anda adalah aset terbesar Anda. Jika batin Anda tenang, maka dunia di luar Anda juga akan menjadi tenang. Latihlah diri untuk tetap berada di saat ini, present moment, karena di sanalah kekuatan sejati Anda berada. Jangan biarkan penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan mencuri kebahagiaan Anda hari ini. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat bahwa jejak langkah Anda menjadi inspirasi bagi orang lain. Tanpa Anda sadari, ada orang-orang yang memperhatikan bagaimana Anda bangkit dari keterpurukan dan bagaimana Anda tetap tenang saat menghadapi serangan. Anda menjadi bukti nyata bahwa kebaikan dan keteguhan hati pada akhirnya akan menang. Kepemimpinan Anda tidak didasarkan pada gelar atau posisi, melainkan pada pengaruh nyata yang Anda berikan melalui karakter Anda. Anda sedang membangun warisan, bukan berupa tumpukan benda mati, melainkan berupa dampak positif dalam jiwa orang-orang yang Anda temui. Akhirnya, sadarilah bahwa pergeseran ini bersifat permanen selama Anda tetap menjaga keselarasan batin Anda. Dunia mungkin akan terus berubah, tantangan baru mungkin akan datang. Namun fondasi yang telah Anda bangun di dalam diri terlalu kuat untuk dihancurkan. Anda telah melewati masa-masa yang paling gelap, dan kini Anda berdiri di bawah sinar fajar yang baru. Teruslah berjalan dengan kepala tegak dan hati yang penuh kasih. Ingatlah bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Kekuatan besar yang mengatur peredaran bintang di langit juga sedang menuntun setiap langkah kaki Anda. Masa depan Anda bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah kenyataan yang sedang terbentang indah di depan mata.